Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giga Monika Putria dengan NIM 225100078 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar hukum. Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, dosen pengampunnya adalah Pak Wahyu Hidayat. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat formal, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila. Yang pertama adalah muatan Pancasila merupakan muatan mausole bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Dan ketiga adalah Pancasila tidak menentukan perintahan, terangan, dan saksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Lalu fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Yang pertama adalah ideologi hukum Indonesia. Yang kedua adalah asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam penggandakan pilihan hukum Indonesia. Yang ketiga adalah kumpulan nilai-nilai. Yang tiga harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Dan yang terakhir adalah sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 111/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pasal 1 TAP MPR itu menurut 3 ayat. Yang pertama adalah sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan undang-undangan. Yang kedua adalah sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga adalah sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menaiknya supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 UU ini sebutan Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada pasal 2, undang-undang ini tetap menegaskan hal yang sama sebagai dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi sumber norma dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun dan cita-cita moral bangsa terintegrasi secara menerapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu menjadi Pancasila sebagai suatu aliran hukum dan kedudukan Pancasila sebagai pundak hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urut peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah KMPRRI. Yang keempat adalah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan Penggantian Undang-Undang. Yang kelima adalah Peraturan Pemerintahan. Yang keenam adalah Peraturan Presiden. Yang ketujuh adalah peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.